yang beranggotakan Raisa Hidayati Hasibuan, Rindiani Hasibuan, dan Okto Putra Maesar Simamora. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian gaya belajar, macam-macam gaya belajar yang efektif, dan cara mengetahui gaya belajar siswa. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang dimiliki sesuai dengan dirinya sendiri agar hasil belajar bisa maksimal. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Peserta didik yang bergaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama, yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram, buku pelajaran bergambar, atau video, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokal, bentuk, angka, dan warna. Yang kedua yaitu gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingat. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu, baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Siswa yang mempunyai gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk lisan secara langsung, dan juga memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. 3. Gaya belajar kinestetik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik, cara membaca dan mendengarkannya salah satu kegiatan yang membosankan. Memberi instruksi yang diberikan secara tertulis maupun lisan seringkali mudah dilupakan, karena mereka cenderung lebih memahami tugasnya jika mereka mencobanya secara langsung. Gaya belajar efektif. Setiap orang pasti mempunyai cara atau gaya belajar yang berbeda-beda. Banyak gaya yang bisa dipilih untuk belajar secara efektif. Berikut ini menjelaskan 7 gaya belajar yang mungkin beberapa di antaranya bisa diterapkan pada anak didik. Yang pertama, belajar dengan kata-kata. Yang kedua, belajar dengan pertanyaan. Yang ketiga, belajar dengan gambar. Yang keempat, belajar dengan musik. Yang kelima, belajar dengan bergerak. Yang keenam, belajar dengan bersosialisasi. Yang ketujuh, belajar dengan kesendirian. Cara untuk mengetahui gaya belajar siswa. Yang pertama, dengan menggunakan observasi secara mendetail terhadap setiap siswa melalui penggunaan berbagai metode belajar mengajar di kelas. Gunakan metode ceramah secara umum. Catatlah siswa-siswa yang mendengarkan dengan tekun hingga akhir. Perhatikan siswa-siswa yang kuat bertahan beberapa lama dengan mendengar. Klasifikasikan mereka sementara dalam golongan orang-orang yang bukan tipe pembelajar yang cenderung mendengarkan. Dari sini kita bisa mengklasifikasikan secara sederhana tipe-tipe siswa dengan model-model pembelajar auditori yang lebih menonjol. Yang kedua, dengan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan proses penyatuan bagian-bagian yang terpisah. Misalnya menyatukan model rumah yang bagian-bagiannya terpisahkan. Ada 3 pilihan cara yang bisa dilakukan dalam menyatukan model rumah ini. Pertama adalah melakukan praktek langsung dengan mencoba menyatukan bagian-bagian rumah ini setelah melihat potongan-potongan yang ada. Kedua adalah dengan melihat gambar desain rumah secara keseluruhan, baru mulai menyatukan. Dan ketiga adalah petunjuk tertulis langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun rumah tersebut dari awal hingga akhir. Ketiga, cara yang lebih komprehensif, yaitu dengan melakukan survei atau tes gaya belajar.
Namun demikian, alat survei ataupun tes ini biasanya mengikat pada satu konsultan atau psikolog tertentu, sehingga jika kita ingin melakukan tes tersebut harus membayar dengan sejumlah biaya tertentu, yang terkadang dirasa cukup mahal. Namun demikian, karena menggunakan metodologi yang sudah cukup teruji, biasanya survei atau tes psikologi semacam ini mempunyai akurasi yang tinggi, sehingga memudahkan bagi guru untuk segera mengetahui gaya belajar siswa. Kesimpulannya, siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu ada yang memiliki gaya belajar visual yang mengandalkan indera penglihatan, auditori yang mengandalkan indera pendengaran, dan kinestetik yang mengandalkan indera peraba. Ketiga gaya belajar tersebut dapat terlihat dari ciri-ciri yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Dari ciri-ciri tersebut, guru dapat mengidentifikasi gaya belajar siswa.